Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai sesi coaching hari ini, Bu ya. Sudah siap, Bu? Siap Bu, siap. Ani, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh Ibu Suri, alhamdulillah. Kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Oh, saya bisa minta waktunya sebentar Bu? Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Iya, tentu. Ibu ada waktu. Bagaimana kalau kita berbincang di pojok baca sana? Baiklah, ada apa Ani? Coba ceritakan. Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran di kelas saya Bu. Apa yang ingin Ani capai di akhir diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari Ibu. Saya tahu Ibu selalu memberi saya solusi selama ini, makanya saya menemui Ibu. Terus apa lagi? Saya bingung Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil sama salah satu guru di kelas saya. Kira-kira apa yang saya harus lakukan ya Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di sekolah. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru menyindir murid yang tidak ikut les privatnya Bu. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman Bu, saya merasa nilai yang diberikan juga tidak adil Bu. Saya merasa nilai saya rendah, padahal saya sudah belajar maksimal. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi. Namun tetap nilai saya rendah Bu, padahal sebelumnya nilai saya selalu tinggi Bu, yang paling tinggi di kelas. Jika boleh Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa tidak kamu ceritakan lagi kenapa kamu merasa tidak diperlakukan secara tidak adil oleh guru tersebut? Begini Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa ya nilai saya tetap saja rendah? Selama ini apa yang telah kamu lakukan atau kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini? Selama ini Bu, saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah. Jadi saya menduga-duga nih Bu, bahwa saya mendapatkan nilai kecil karena tidak mengikuti les privat guru tersebut. Kayaknya saya merasa aplikasi begitu deh Bu. Ani,
Apa kamu pernah mendiskusikannya ini dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu melihat nilai saya yang paling tinggi. Namun setelah mereka les privat, nilai saya jadi rendah, nilai mereka yang akhirnya menjadi tinggi. Baiklah. Lalu, kesempatan apa yang akan kamu miliki sekarang? Begini, Bu. Saya sebenarnya dari tadi mencari Ibu. Saya berdiri di depan ruang guru, ingin berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Tapi saya ragu. Terus kenapa kamu tidak lakukan? Begini, Bu. Saya merasa takut nanti dimarahi sama guru itu. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut, Bu. Apakah Ani pernah melihat guru tersebut marah? Gurunya baik sih, Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru itu. Kenapa kamu tidak coba saja? Siapa tahu itu bisa membantu menyelesaikan masalah kamu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa kira-kira Ani akan sampaikan ke guru tersebut? Saya ingin menyampaikan, Bu, bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi, Bu, alasan saya selama ini kenapa saya dapat nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, kira-kira apa yang kekuatan yang Ani miliki sehingga Ani yakin sekali mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini, Ibu, saya tuh sebelumnya dari kelas 5 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai saya yang miliki, Bu. Tetapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke Platda Sinjai untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan, Bu, belajar karena kegiatan Platda itu kan sangat padat dan sangat intens. Dan saya harus bolak-balik, Bu, naik turun gunung 3 kali dalam seminggu. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya sih iya, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar. Karena sampai di rumah saya sudah capek, saya sudah lelah. Akhirnya tidak belajar. Nah, coba Ani pikirkan. Kembali deh tentang nilainya. Apakah disebabkan karena Ani tidak ikut les atau karena kurang belajar? Ya juga ya, Bu. Kok saya tidak kepikiran ke situ ya, Bu ya? Mungkin karena saya tidak fokus belajar. Nah, jadi apa yang akan Ani lakukan sekarang? Saya akan tetap, Bu, bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya di Platda. Karena menjadi atlet adalah impian saya, Bu, dari kecil. Wah, bagus sekali solusi yang kamu dapatkan itu. Nah, terus ada lagi nggak yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les kayaknya tidak mungkin deh, Bu. Karena saya tidak punya banyak waktu untuk itu. Tetapi rasanya
saya akan meminta bantuan teman sebangku saya, Bu. Yang kebetulan dia ikut les privat. Saya akan meminta bantuannya dia untuk membantu saya belajar. Dia kan teman baik saya, Bu. Semoga dia bersedia membantu saya. Nah, selanjutnya, apa kira-kira rencana Ani dalam mencapai tujuannya ke depan? Rencana saya, Bu, yang pertama saya lakukan itu saya akan menemui guru pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi beban tes ulangan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan melakukan jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya, Bu. Saya akan meminta bantuan teman saya untuk membantu saya dalam belajar. Bagus sekali, Ani. Ibu sangat suka dengan rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Besok pagi, Bu, saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut. Selain itu, mulai besok, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam pelajaran saya dan latihan saya di rumah, Bu. Lalu, siapa yang akan kamu minta bantuan menjalankan komitmen? Saya akan minta bantuan Sri, Bu, teman sebangku saya, untuk menemui guru tersebut. Selain itu, saya akan meminta Bu untuk membantu saya belajar. Itu sangat baik yang kamu lakukan. Sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya, Bu, karena bel tanda berbunyi dan sudah berbunyi. Iya, sama-sama, Ani. Semoga kedepannya Ani menjadi lebih baik lagi ya. Nah, Ibu juga akan Ya, Bu. mengajarkan selanjutnya. Sampai bertemu nanti. Sampai bertemu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ani. Selamat pagi, Nak Suri. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Selamat pagi, Bu Ani. Alhamdulillah baik, Bu. Bu, saya bisa bertanya ke Ibu. Silahkan, Nak, jika ingin bercerita dengan Ibu atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan duduk sini dekat Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini, Bu. Dalam 1 minggu ini, saya merasa tidak nyaman, Bu. Dengan salah satu guru mata pelajaran, Bu, di kelas saya. Oh begitu. Pasti ada sebabnya ya, Nak, sampai kamu merasa tidak nyaman. Silahkan saja ceritakan semuanya sama Ibu. Baru kita cari solusinya bersama. Menurut kamu, kira-kira apa yang akan ingin kita capai dari diskusi hari ini, Nak? Iya, Bu. Memang sih, Bu, sebenarnya ada masalah sehingga saya merasa tidak nyaman. Saya ingin sekali menemukan solusinya, Bu, dengan bercerita dengan Ibu. Oh begitu. Nah, kamu sedang memegang Iya. kertas apa itu, Nak Suri? Boleh Ibu lihat, Nak? Nah, saya malu, Bu, karena ini hasilnya tidak memuaskan, Bu. Gak apa-apa, nah. Sini coba Ibu lihat, Nak. Ini, Bu. Loh, kenapa tidak memuaskan? Itu, Bu. Kan tadi masalah saya ini sebenarnya berhubungan dengan nilai saya ini, Bu. Nilai ulangan saya ini sebenarnya
tidak memuaskan dan mendapatkan nilai yang rendah, Bu. Saya merasa beliau ini tidak adil dengan saya, Bu. Seperti itu. Boleh diceritakan, Nak, apa yang kamu rasakan sekarang? Saya, Bu, sebenarnya merasa sedih dan sakit hati, Bu, karena diperlakukan secara tidak adil sama ibu guru. Mengapa Nak Suri berpikiran seperti itu? Apa sih yang membuat Nak Suri berpikir seperti itu? Bahwa beliau itu bersikap tidak adil sama Nak Suri? Begini, Bu. Beliau kan membuka les privat. Nah, sebagian teman-teman saya itu ikut dalam les privat tersebut, kecuali saya, Bu. Nah, saya sebenarnya tidak nyaman. Setiap beliau masuk di dalam kelas, beliau selalu menyindir kepada siswa yang tidak ikut les. Hati saya sedih, Bu. Saya merasa beliau ini pilih kasih. Sebenarnya kan saya selalu mendapat nilai tinggi, Bu, di kelas. Dan saya juga selalu belajar dan mengulang pelajaran. Jadi saya merasa pasti Bu Guru ini pilih kasih deh sama saya, Bu. Apa sebelumnya kamu pernah diskusi langsung dengan ibu guru tersebut? Belum, Bu. Tapi saya lihat itu, Bu, teman-teman yang ikut les sama Bu Guru tuh, Bu, nilainya biasa-biasa aja. Saya merasa nilai saya paling tinggi kok dari mereka sebelum ikut les. Namun tadi setelah mereka les, mereka itu nilainya bagus-bagus, Bu. Jadi lebih baik dari nilai saya, Bu. Oh, kalau begitu, kenapa Nak Suri juga tidak ikut les? Ayo Nak Suri ikut sekalian dengan les dengan guru tersebut. Saya, Bu, sebenarnya mau ikut, Bu, cuma tidak bisa. Karena saya sebenarnya tidak bisa, Bu, membayar biaya lesnya. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu, baik. Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya saya sudah berpikir, Bu, untuk berkomunikasi dengan beliau. Saya juga ingin menyampaikan alasan saya tidak bisa ikut les, Bu. Saya juga ingin menanyakan, kenapa nilai saya lebih rendah dari teman-teman yang lain? Apakah itu karena disebabkan karena tidak ikut les? Kalau begitu, mengapa kamu tidak langsung ketemu sama beliau? Dengan begitu, kamu bisa menceritakan langsung alasannya kepada beliau. Tidak usah ragu-ragu. Saya takut, Bu. Saya takut dimarahi. Itulah kenapa saya ragu-ragu untuk menyampaikan ke ibu guru. Apakah memang selalu beliau itu suka marah-marah sama Nak Suri? Sebenarnya tidak juga sih, Bu. Beliau sebenarnya baik. Cara mengajar beliau di kelas juga baik, mudah dipahami. Kalau begitu, kenapa tidak langsung menyampaikannya Nak ke beliau agar permasalahannya bisa kamu sampaikan dan bisa teratasi? Baik, Bu. Saya akan bertemu dengan beliau untuk menyampaikan keluh kesah saya, Bu. Baik, silakan kamu bertemu beliau. Jadi ketika nanti kamu bertemu, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan, Nak? Nanti saya akan menanyakan apa alasan beliau, Bu. Kenapa nih jelek pada saat tangan. Baik, boleh kamu sampaikan kepada beliau. Pasti beliau akan memahami situasi yang kamu sampaikan. Nah, Ibu akan bertanya, apa kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu mendapatkan nilai tinggi walau kamu tidak ikut les privat dengan beliau?
Saya rajin belajar, Bu. Saya sering mengulang pembelajaran yang saya dapatkan dari sekolah, Bu. Saya juga sering mencari ilmu, Bu, dari sumber-sumber lain. Wah, luar biasa sekali, Nak. Ibu tahu kok Nasuri itu anak yang cerdas. Suri mampu menggali hal-hal positif yang Suri dapatkan. Jadi setelah ini apa yang kamu lakukan, Nak? Ya, itu tadi, Bu. Saya akan menyelesaikannya dan bertanya kepada beliau agar permasalahan saya tidak menjadi panjang lebar. Kalau begitu, bagaimana cara kamu, Nak, ketika kamu menyampaikan dugaan pendapat dengan beliau? Saya akan berbicara dengan baik, Bu, dan sopan. Saya juga akan menyampaikan untuk tidak sedih. Ya, sangat bagus. Jadi kamu bisa belajar dan diskusi dengan temanmu yang lain. Jadi apa rencana ke depannya, Nak, untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, setelah saya berbicara dengan beliau, Bu, saya akan menggerakkan diri, Bu, untuk menyampaikan alasan saya tidak ikut les dan belajar bersama teman saya yang ikut les, Bu, dan membuka kembali hasil ulangan saya. Sekiranya saya salah paham terhadap nilai saya, Bu. Baik, rencana yang bagus, Nak. Jadi komitmen apa yang akan kamu lakukan agar rencana yang kamu jalankan itu berjalan dengan lancar, Nak? Pokoknya, Bu, saya harus mengumpulkan keberanian untuk mengklarifikasi kepada beliau, dan kedepannya saya harus selalu berpikir positif, Bu, terhadap sesuatu. Betul sekali. Betul sekali. Menurut kamu, siapa yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen ini? Saya bisa meminta bantuan teman saya, Bu, untuk bertemu beliau agar saya merasa tidak canggung dengan bertemu dengan beliau, Bu. Baik. Terima kasih ya, Anak Suri. Jadi tetap semangat karena Ananda Suri anaknya yang cerdas. Jangan bosan-bosan untuk bertanya kepada ibu guru jika punya masalah. Semangat ya, Nak, untuk kamu tetap rajin belajar. Selamat siang.